Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub was-sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua BKM Akhiran Mahbub Ustaz Syuhudin SPDI, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ta'ala fi kulli hayati. Juga beserta pengurus, para asatid, para hujaj, para orang tua yang hadir yang sama-sama dimuliakan Allah. Tentunya kita senantiasa tidak bosan-bosannya selalu bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa beribadah sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Pertolongan dari Nabi Muhammad itu berlaku dunia sampai akhirat. Kita sholat yang rahimahumullah itu diantaranya, kalau ingin diterima sholat kita, maka kita pun kudu sholawat di dalam sholat itu. Di tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu rukun sholat. Jadi kalau nggak baca itu, sholat kita tidak diterima sama Allah. Sholat kita batal. Saking pentingnya sholawat, maka itu harus kita baca supaya sholat kita ini diterima sama Allah. Di saat kita berdoa, di dalam doa kita tidak ada sholawat kepada Nabi Muhammad, maka doa kita ini tidak akan diangkat oleh Allah. Jadi sholawat itu kunci. Begitupun di saat kita taklim seperti ini, kalau tidak dibacakan sholawat di dalamnya, maka taklim kita pun sama kurang barokah. Bahkan yang rahimahumullah, pada hari
sunat seorang khatib menyampaikan khutbahnya, di antara rukun khutbah adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Berarti itu penting sekali hadirin. Jadi merupakan syafaat, itu pertolongan, berlaku dunia sampai akhirat, sampai kita nanti di saat menghadap Allah dalam keadaan sakaratul maut, berharap pertolongan dari Nabi Muhammad. Dalam satu keterangan kitab itu yang rahimahullah, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, maka mudah-mudahan kita diberikan pertolongan di saat sakaratul maut, mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu tanda orang memperoleh husnul khotimah. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Saudara-saudara kita yang rahimakumullah, yang ada rezeki, yang sudah nabung, yang sudah niat, dengan sabarnya menunggu giliran kapan turun ya nama kita untuk bisa keluar dapat porsinya ya. Tahun ini berangkat, dan ternyata alhamdulillah ada yang menunggu 7 tahun, 10 tahun kemarin nih ya, ada yang 15 tahun, sekarang bisa jadi 20 tahunan kalau daftar haji. Tapi tidak ada kata terlambat, asal kita mau, insya Allah ada jalan. Jadi jamaah rahimakumullah yang belum berangkat atau yang sudah berangkat pun boleh kita lihat lagi. Kalau yang sudah berangkat 1 kali wajibnya, kedua kalinya sunnah untuk haji. Ya, kalau umroh silakan tiap bulan, kalau ada uang, ada rezeki tiap bulan silakan. Umroh lagi, nggak apa-apa. Ya, jamaah rahimakumullah, maka ketika sudah waktunya berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kalau ibadah haji itu ya rahimakumullah waktunya ditetapin sama Allah. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Jadi yang namanya ibadah haji itu waktunya ditentuin sama Allah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 3 bulan ini nih. Ini bulan waktunya umat Islam melaksanakan ibadah haji. Dimulai dari Syawal. Nah, pertengahan Syawal ada yang udah berangkat, ada yang baru berangkat di awal bulan Zulqa'dah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah haji itu adalah merupakan kewajiban bagi orang yang mampu, pertama harus niat yang kuat. Karena tidak ada kata susah, tidak ada kata mustahil bagi Allah. Kalau Allah berkehendak, ya rahimakumullah, jalannya banyak. Melalui nabung dikit. Kan ada cerita, ya rahimakumullah, tukang pecel, tukang urap, ya, nabung tiap hari ada rezeki 5.000, 10.000. 20 tahun kemudian dibuka, Masya Allah, itu cukup buat ibadah haji. Ada yang tukang beca bisa berangkat haji. Nah, bapak ini jemaah rahimakumullah mulai bikin kotak kecil aja, ditulis biaya haji dan umroh, atau tabungan ya haji dan umroh. Tuh masukin tuh Pak, nggak usah gede-gede, sehari 200.000 aja. Halo? Enggak makan ya? Oh ya udah jangan, kalau enggak makan jangan. Yuk diambil aja dulu yang 200.000.
ya 100.000 berarti 100.000-nya. Belum makan juga, nggak makan juga, jadi kurangi lagi 50. Ya, belum makan juga, ya udah tadi 5.000. Ya, 5.000 ntar bisa nanti insya Allah. Nanti kalau sudah niat haji, Pak, niatnya mah 5.000, tapi rezekinya ada aja, Pak. Sesuai dengan profesinya, ada tukang kaliganya aja, Pak. Ya banyak yang nyuruh rapihin rumah, tukang sanyo, kaliganya aja, ya kan? Tuh, suruh dandan benerin sanyo. Apa aja semuanya sumber rezeki sesuai dengan skillnya, kemampuannya, rezekinya ada aja. Sampai, Pak, saya aja mohon maaf ya rahimahullah, kalau di kampung orang berangkat ibadah haji itu kudu punya sawah luas. Ya Pak Ustaz ya, sawahnya tuh hektaran, Pak, baru berangkat haji. Nah, sama juga kita di kota, Pak, pendapatan paling tidak sebulannya ya 2 juta 3 juta. Sementara yang namanya Ustaz kayak saya kan simatupang, Pak. Simatupang siang malam tunggu panggilan. Iya, itu pun saya mah ikhlas, Pak. Enggak ngarepin, enggak. Saya kalau dipanggil kemana-mana, Pak Ustaz, enggak, saya mah enggak perlu sama amplop, saya buangin, saya sobekin amplopnya. Nah, iya, isinya saya masukin. Alhamdulillah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saudara kita atas izin Allah. Karena memang menurut keterangan jemaah rahimakumullah, orang yang dipilih sama Allah berangkat ibadah haji di saat Allah Subhanahu wa taala ya akan mempercayakan kita menjadi hamba Allah yang namanya manusia, lahir ke muka bumi ini, itu jemaah rahimakumullah di alam ya kandungan atau di alam malakut, di alam butun perut, itu kita diizinkan sama Allah dalam satu keterangan itu mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu yang namanya calon janin manusia yang alhamdulillah kita ditakdirkan akan hidup di muka bumi ini, bagi orang yang diizinkan oleh Allah mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, di saat Nabi Ibrahim saat itu setelah membangun Ka'bah, lalu diperintahkan sama Allah, ya Ibrahim, panggillah orang di seluruh dunia untuk datang ke sini menunaikan ibadah haji. Lalu kata Allah, kata Nabi Ibrahim, bagaimana akan sampai ya Allah suaraku kepada mereka yang ada di penjuru bumi ini, sementara suaraku sangat terbatas. Maka kata Allah, kewajiban ini manggil, urusan sampainya suara itu adalah aku. Sampailah suaranya Nabi Ibrahim panggilan itu ke kita nih, Pak. Maka orang yang sampai ke Mekah ke Madinah ini orang yang mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk orang yang mendengar seruan Nabi Ibrahim. Amin. Ya Rabbal. Jadi Nabi Ibrahim itu udah manggil, Pak, manggil kita, hamba Allah, pada datang ke Mekah. Nah, kita ngerasa dipanggil jemaah rahimakumullah, berarti kita nih kudu mau datang ke sana. Jadi nggak ada istilah, kok Bapak mampu tapi belum berangkat haji ke Mekah, belum ada panggilan. Nah, ya kan, Pak, udah dipanggil itu aja, udah dipanggil. Nah, kitanya jemaah rahimakumullah sudah niat. Lalu yang kedua tadi ada upaya, ada usaha. Nah, ini Bapak nih jemaah rahimakumullah yang rezekinya ada, alhamdulillah, investasinya ada, Pak. Jangan ditunda-tunda. Kalau Bapak tabungannya ada 500 juta di bank, ambil tuh 100 juta, berdua berangkat ibadah haji. Masih ada 400, nggak bakal miskin. Ustadz, saya nggak punya simpanan ratusan juta, adanya cuma 50 juta Ustadz, cuman mobil saya ada 5, nah, jual 1. Ya.
Tuh, mobil Avanza jual satu, Pak. Buat haji berdua. Kan masih ada 4. Ustaz, saya nggak punya mobil, adanya satu doang. Cuman kontrakan 20. Jual 3. Ya, begitu. Jadi berangkat dulu hadirin jamaah rahimakumullah. Jangan sayang dengan kontrakan kita. Lah kita meninggal dunia, mohon maaf, udah dibawa tuh kontrakan. Nanti kontrakan kita buat ahli waris. Kontrakan kita buat bini kita. Tuh, ada yang bininya ya memang dia amanah, alhamdulillah ya rahimakumullah. Seandainya suaminya udah duluan, suaminya udah nggak ada, karena istrinya tadi amanah, hartanya ada, sepeninggalan suaminya, hasil kerjanya, hasil perjuangan suaminya, maka ternyata alhamdulillah, walaupun dia sudah menyendiri, menjadi janda, ya kan, tapi ingat jasa suaminya. Jamaah rahimakumullah, maka istrinya tadi berangkat ibadah haji datang. Lalu sesampainya di sana, dia badalkan itu haji buat suaminya sama orang yang sudah haji. Jadi orang kalau mau membadalkan haji sama orang yang sudah haji, begitu. Jadi kalau seandainya ada jamaah nih, ada jamaah seandainya belum haji, lalu pengen orang tuanya dapat pahala ibadah haji, maka boleh nitip sama Pak Ustadz Hamim, boleh Pak, boleh Pak Ustadz Hamim aja ya nitip gitu kan. Pak Ustadz Hamim tahun ini nih boleh saya biayain, tuh saya biayain ke Mekah di bulan Zulhijjah, tapi syaratnya kalau ibadah haji, ibadalin haji di bulan Zulhijjah. Jadi jangan di luar bulan Zulhijjah. Mau membadalin haji di bulan Muharram ya nggak dapat, karena haji itu adanya di Arafah. Jadi orang ibadah haji itu Pak nggak main-main, nggak sembarangan, kudu ke Mekah Pak. Jangan ibadah haji ke Tanah Abang ya, karena di Tanah Abang banyak toko-toko gitu kan, mau beli sejadah, mau beli tasbih, beli kacang, kismis, korma, ya kan, mau minyak wangi, apa aja ada di sana. Jemaah rahimakumullah, saya mau berangkat di bulan Zulhijjah ke Tanah Abang gitu kan. Iya, 10 hari nginep di sana hadir. Nah, dia pulang nih saudara kita dari Mekah ke tanah air, dia ikut pulang juga hadir pakai imamah. Pakai imamah. Dikawal ya kan, diantarin. Cuman dia enggak ke Mekah Pak. Sampai di rumah, ahlan wa sahlan haji, selamat datang haji, ahlan bikum, selamat datang kami, selamat datang juga buat ibu sekalian. Gimana kabarnya di Mekah? Ramai. Ya iya, di Mekah ramai hadirin. Tapi di Tanah Abang yang rahimakumullah, dia haji enggak sah, walaupun oleh-olehnya sama. Oleh-olehnya sama. Ya disuguhin, diberi karpet juga hadirin. Cuman kalau ditanya pasti mogok. Kalau ditanya gak bakal bisa jawab karena gak ada pengalaman. Tapi kalau berangkat ibadah haji, berangkat ibadah umroh, maka akan bisa menjelaskan itu. Bagaimana perjalanan manasik hajinya. Dari mulai naik pesawat bakal cerita, pakai ihramnya di pesawat yang rahimakumullah. Kalau mau ke Mekah dulu, niat umroh wajib, maka di saat pakai ihram yang rahimakumullah kita ada larangan, nggak boleh potong kuku, nggak boleh pakai wewangian. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, sampailah itu di Mekah, langsung itu tawaf hadirin. Habis waktu 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, muter, ya berarahan dengan jalannya jam, arah jam, muter ke kiri hadirin. Satu ketemu ya, Hajar Aswad, terus lagi ketemu lagi, sampai 7 putaran. Habis itu baru sa'i dari Safa ke Marwah. Itu 7 kali jamaah rahimakumullah, kurang lebih 3,5 kilo Pak. Kalau diukur 3,5 kilo. Habis sa'i baru tahallul, udah selesai umrohnya. Nah kalau haji beda lagi jamaah rahimakumullah. Kalau haji itu adanya
di tanggal 9. Nah, jadi nanti nunggu tuh tanggal 8 berangkat ya rahimakumullah. Nginap semalam menunggu besok pagi di tanggal 9 wukuf di Arafah. Yang namanya wukuf di Arafah ya rahimakumullah hanya tenda Pak, cukup 20 orang. Tenda 1 jengkal Pak. Di atas sudah nempel itu tendanya. Hanya bantuan kipas ya rahimakumullah. Di padang yang luas, semua orang kumpul di sana. Di situ ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada camat, ada lurah, ada RW, RT, ya kan, ustadz, bermacam profesi, yang kaya, yang miskin. Nasabnya mungkin orang ningrat dan sebagainya, orang awam, tukang kuli sekalipun ada di sana. Berpakaiannya sama, ikhram warna putih, hadirin, di tenda yang sama, menghadap Allah Tuhan yang sama, berharap ampunan Allah, berharap kebaikan dari Allah, berharap hajinya diterima sama Allah. Maka jamaah rahimakumullah, setelah dari maktab tadi aku niat haji karena Allah, langsung berangkat jamaah rahimakumullah. Sudah ada itu di Arafah, menunggu nanti setelah sholat zuhur dengerin khutbah. Selesai khutbah jamaah rahimakumullah, itu banyak zikir di situ sampai menjelang maghrib. Jadi ketika wukuf itu ditarik jamak takdim, asalnya ditarik ke zuhur. Sampai selesai jamaah rahimakumullah jam 4 atau jam 5. Itu menuju ke Muzdalifah. Nunggu mobil Pak antri, makanya ibadah haji itu ibadah fisik hadirin. Bawa koper masing-masing. Nunggu antrian jamaah rahimakumullah ratusan ribu orang Pak. Ketika sudah masuk menuju ke Muzdalifah, bermalam di situ jamaah rahimakumullah, sholat maghrib di situ, sholat isya di Muzdalifah. Lalu antara jam 8 jam 9 ba'da isya nyari batu buat lempar jumroh besok. Nanti jamaah rahimakumullah menurut keterangan kitab afdolnya menuju ke Mina itu jam 12 lewat 5 menit atau 10 menit, yang jelas pertengahan malam. Baru itu antri lagi nunggu mobil Pak. Masuk ke mobil dibawa ke Mina jamaah rahimakumullah. Masuk ke maktab gak istirahat, langsung berangkat lempar jumroh 3 kilo jauhnya. Jadi ibadah haji itu ibadah fisik, tapi nggak ada lelahnya hadirin, nggak ada capeknya, karena kekuatan itu yang namanya ibadah. Ya, meningkatnya iman dan amal soleh, modal air zam-zam yang rahimakumullah. Itu masya Allah perjalanan puluhan ya ratusan ribu orang Pak di Mina itu berjalan di terowongan Mina sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hanya bisa nangis hadirin. Ini saya mimpi apa nyata ya Allah? Hanya nangis. Sudah sampai di lokasi yang rahimakumullah, ini tiang Pak, ini tiang, ono tiang. Ya, baru orang pada lempar jumroh, bismillah Allahu akbar, rajman lisyayatin waridanir rahman. Dalam hatinya, ya Allah, saya lempar ya sifat-sifat syaitan yang ada pada diri saya, supaya nanti pulang menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang syukur, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang ridho, menjadi orang yang takut sama Allah, cinta sama Allah, ridho sama Allah. Jadi setannya dibuang Pak waktu lempar jumroh. Nah, pakai batu hadirin, 7 batu. Begitu, jangan pakai sendal hadirin. Ini ada yang saking keselnya Pak, iya marah banget tadi sama setan, sendalnya diambil. Itu juga nggak bagus hadirin. Jadi pakai batu. Selesai jamaah rahimakumullah, pulang itu ke maktab. 6 kilo berarti Pak, 6 kilo. Sampai situ baru tahalul. Udah. Ada yang lanjut lagi yang rahimakumullah, ya, dalam suatu keterangan lagi langsung ke Mekah melakukan tawaf. Habis tawaf baru sa'i, ya, baru tahalul. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu inti daripada ibadah haji, wukuf di Arafah. Sakit sesakit pun orang dalam kondisi lemah fisiknya, asal dia masih sadar, kudu dibawa ke
Ya Arafah. Jadi nggak bisa dibadahin hadirin. Orang ibadah haji itu kudu datang di Arafah. Walaupun di dalam ambulan ditunggu sama tim medis karena saking pentingnya. Beda dengan jumroh Pak. Saya waktu itu bareng sama aki-aki 80 tahun. Ya kata dia, "Oh Ustaz, saya menitip aja ya. Lemas banget," kata dia. "Ah ya udah kok, saya badarin." Jadi bisa kalau jumroh, itu dibadarin boleh. Nah, kalau wukuf di Arafah itu tidak boleh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara kita yang melakukan ibadah haji di sana adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipilih oleh Allah. Tidak semua orang bisa berangkat ke sana. Sekalipun orang kaya, duitnya banyak Pak, kalau nggak dipilih sama Allah, nggak sampai Pak. Nggak sampai. Tapi kalau dipilih jemaah Allah, Allahu Akbar. Ini ada cerita Pak. Ada jamaah saya, teman saya Ustaz, berangkat haji Pak. Karena apa? Jual tanah temennya. Iya Pak Ustaz. Allahu Akbar. Nih ada teman saya kaya nih. Dia bilang sama Ustaz, "Ustaz, ini saya jual tanah ya. 1000 meter. 1000 meter, 1 hektar." Akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata teman saya, "Ya Ustaz, ya udah, ntar saya minta nomor teleponnya ya." Nah, itu di nomor teleponnya. Subhanallah jamaah rahimahullah, memang orang kalau sudah rindu Pak, itu bakal sampai. Memang harus ada rindu, ada kangen banget. Makanya Pak, di rumah kita usahakan Bapak beli gambar Ka'bah. Begitu Pak, biar ada kangen. Kadang-kala kita foto, banyak banget foto Pak. Dia kan dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya kan. Belum lagi jalan-jalan ke Taman Mini, ke Ancol gitu ya. Banyak banget foto-foto. Tapi gambar Ka'bah nggak ada. Kalau bisa di rumah kita jamaah rahimahumullah, ada tuh gambar Ka'bah. Saya dulu begitu, Pak Ustaz, saking pengennya berangkat ke Mekah Madinah, itu saya beli gambar Ka'bah gede banget Pak Ustaz. Saya taruh tuh. Karena memang saya mohon maaf udah dipanggil haji itu waktu usia 20 Pak Ustaz. Iya, waktu kan saya ceramah tuh dari Bujangan. Jadi saya udah dipanggil haji. Udah dipanggil haji jamaah rahimakumullah. Cuman saya berangkatnya 2016. Dari tahun 2000 itu udah dipanggil haji. Kalau ceramah tuh. Makanya saya khawatir banget Pak Ustaz. Kalau habis ceramah saya ngumpet Pak. Iya. Takutnya ada orang yang datang toel-toel gitu. Mohon maaf ya. Antum haji tahun berapa ya? Itu repot hadirin. Saya nggak bisa jawab Pak. Orang belum haji. Belum haji. Cuma saya nangis Pak kalau dipanggil haji, nangis. Karena pengen gitu, ya Allah, pengen banget saya haji. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Saya ingat tuh dari pengalaman-pengalaman teman-teman, orang berangkat ibadah haji itu gak harus punya duit Pak. Kayak teman tadi tuh, Masya Allah, kata orang yang kaya, "No, tanah saya yang 1000 meter mau dijual, tolong ya." Itu mah terserah dia kemana aja. Itu memang benar-benar dosa rezekinya kudu ke sana Pak. Setiap sujud terakhir, setiap doa, "Ya Allah, Rabbi yassir lana ziyaratal haramain, ya Allah, mudahkan saya bisa berangkat haji, ya Allah, bisa berangkat umroh, ya Allah." Benar Pak. Habis sholat ketemu sama seseorang Pak di masjid juga, ngobrol, kenalan Pak. Habis kenalan, ngomong-ngomong, "Mohon maaf Ustaz ya, kalau boleh saya pengen tahu nih, ada nggak di sini nih orang yang mau ngejual tanah Ustaz?" "Emang berapa Pak?" 1000 meter. Allahu Akbar, langsung terketuk hati. Ya Allah, bener ada Pak 1000 meter. Emang buat apa Pak? Ini kebetulan bos saya lagi nyari buat gudang. Buat gudang. Ternyata jamaah rahimakumullah, ya udah kalau begitu saya ambilnya nomor teleponnya, ntar hubungin aja sendiri. Emang jodohnya jamaah rahimakumullah, di kontak tuh, disurvei itu lokasi tanahnya, cocok hadirin, deal dibeli itu sama si pembeli. Akhirnya kan ngundang Ustaz tadi hadirin. Dua-duanya Pak ngasih, Masya Allah, rezeki itu Pak, persenan ya, bisa berangkat haji hadirin. Tuh gara-gara tadi tuh dipercaya sama seseorang, suruh jualin tanah.
Nah, kalau mungkin Bapak nunggu orang nawarin suruh jualin nggak ketemu, lalu Bapak lewat ada tuh kan di pohon-pohon ya, gitu kan, tanah dijual. Lah Bapak tulis aja dulu tuh Pak, nah, ditulis aja dulu nomornya. Nanti barangkali aja ada orang nyari, kan nggak kemana rezeki mania. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan. Silahkan jemaah rahimakumullah, banyak berdoa, berusaha, insya Allah. Ya, ada lagi orang diberangkatin umroh jamaah rahimakumullah dari mantu. Ada dari teman dekat hadirin. Jadi makanya kita mau udah berdoa, kewajibannya meminta sama Allah, insya Allah jalannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Bapak sambil dinikmati Pak, boleh itu Pak, sambil sarapan. Iya Pak, Ustaznya belakangan aja Pak. Iya Ustaz memang nggak bisa sambil makan sambil ceramah gitu ya. Iya Bapak mau emang enakan jamaah daripada Ustaz Pak. Ya, silakan Pak. Jamaah rahimakumullah, di bulan Zulqaidah ini bagaimana kita banyak berdoa kepada Allah untuk senantiasa banyak melakukan amal soleh. Karena tidak harus ya, artinya karena memang kita belum mampu ya, yang ada di tanah air udah banyakin ibadah aja sama Allah. Walaupun memang menurut keterangan Pak, kalau orang ibadah ke Mekah di Masjidil Haram, itu sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat Pak. Itu di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi itu 1.000 kali lipat. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Tuh. Jadi pantesan orang semangat gitu kan pada ke Mekah, Madinah itu karena memang pahalanya gede Pak. Cuman saya himbau nih kepada jamaah yang pulang umroh, walaupun udah di Mekah itu kan, seandainya seminggu ya namanya umroh ya, seminggu kan 100.000 kali lipat tuh, 5 waktu dapat di Mekah. Pulang-pulang dari umroh Pak, sampai di tanah air, mohon maaf jangan malas ibadahnya. Jadi karena udah banyak pahala gitu kan, ditanya, kok nggak ke masjid? Udah banyak banget pahalanya, udah banyak, ya kan? Karena 100.000 kali lipat di Mekah Pak, belum di Madinah 1.000 kali lipat. Cuman itu kan investasi akhirat. Bahkan semestinya nih kita orang yang pulang umroh, apalagi haji, mestinya jamaah rahimakumullah harus semangat di tanah air Pak. Jangan sampai pulang haji, pulang umroh jamaah rahimakumullah nggak semangat ke masjidnya. Kita mengambil apa ke Mekah Madinah kalau nggak ngambil pelajaran supaya kita tambah semangat dalam ketaatan kepada Allah. Makanya ciri haji yang mabrur, umroh ya yang mabrur satu nih Pak. Nah ini kan pengetahuan juga buat kita. Tandanya yaitu senantiasa lebih baik dari sebelum kesana. Nah itu kita yang rasain Pak. Jadi kita kalau misalnya pulang dari sana, alhamdulillah lebih meningkat, sholat tahajudnya meningkat, tilawah Qur'annya, sodakohnya, silaturahminya, ngaji di majlis taklimnya. Kalau ada peningkatan pasca haji, pasca umroh, itulah diantaranya tanda-tanda kemakburan seseorang dalam ibadah, termasuk puasa Pak. Jadi ada orang tandanya puasanya diterima sama Allah pasca Ramadan, Syawal itu meningkat sampai ketemu Sya'ban, sampai ketemu Ramadan harus meningkat. Itu tanda Ramadannya alhamdulillah sukses. Ini alhamdulillah Masjid Jami Baitur Rahman ya, jamaah rahimakumullah ini bagus meningkat. Subuhnya ada sekitar 300-an tadi ya. Ada 300 di luar-luar. Alhamdulillah. Ini Pak kapan lagi? Kalau nggak sekarang Pak, nunggu nanti kalau tua beda lagi Pak ceritanya. Nambah tua tenaganya nambah lemes Pak. Ini saya usia 50 tahun Pak. Ya walaupun kata orang-orang kayak 30 sih. Ya kata orang-orang ya. Udah 50 tahun hadir. Mohon maaf, udah banyak yang dikeluh Pak. Yang duduk aja pada pegel Pak. Ya Allah. Bapak mau udah bebas Pak, nggak apa-apa soalnya juga apa-apa. Itu para pegel hadirin, insya Allah para pegel. Beda sama dulu. Dulu mah waktu usia 30 tahun Pak ngangkat apa aja enak, beban berat enak. Sekarang mah mikir Pak ngangkat ini aja namanya ember ada isinya, udah ngerasain Pak linu banget.
Kalau dulu begadang mohon maaf jam 10 jam 11 masih enak, jam 12 masih nyaman. Sekarang begadang jam 11 aja Masya Allah badannya kayaknya kalau pulang-pulang udah nyari ibunya, mah kerokin gitu kan. Udah beda fisiknya. Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalqi afala yaqilun. Bertambahnya usia dikurangi nikmat-nikmatnya oleh Allah. Mata udah mulai Pak, iya kan? Udah mulai berkurang itu ketajaman penglihatan kita. Tapi saya baca tuh dalam kitab Durrul Mansyur ya rahimakumullah, supaya kita matanya selalu terjaga Pak, sehat. Baca Quran itu kalau bisa walaupun hafal ya, termasuk orang hafal Quran, tetap sekali-kali kita nyimak Quran, baca Quran. Karena Quran dilihatin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Satu, melihat Ka'bah. Jadi Bapak di rumah tadi sunnah tuh, ada gambar Ka'bah, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, melihat Al-Quran, mushaf Al-Quran Pak. Ini Quran baru dilihat aja dapat pahala. Belum baca, apalagi kita baca satu hurufnya 10 kebaikan Pak. Jadi baru melihat Quran dapat pahala. Cuman jangan karena lihat Quran dapat pahala Pak, lihat doang, lihat. Bukan begitu hadirin. Lihat dibaca Pak. Usahakan jamaah rahimakumullah dalam kitab Tambilul Ghafilin minimal 50 ayat Pak sehari itu, jangan sampai tinggal supaya tidak termasuk orang yang lalai. Dan baca Quran itu sunnahnya terdengar suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Terdengar Pak, jangan di hati. Kurang bagus. Iya, walaupun baca di hati tapi tidak mengena dalam kitab Durrul Mansur. Lihat, dibaca supaya mata kita ini terobati dengan Quran, telinga kita terdengar, ya mendengar Al-Quran, terobati hadirin hati kita. Bahkan orang di sekeliling kita dalam Al-Quran, baca Al-Quran dan dengarkan Al-Quran, la'allakum turhamun, agar kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rumah kita Pak kudu sering dibacain Quran. Insya Allah Pak berkah. Itu kalau kita rajin baca Quran Pak, rezeki itu lancar. Iya, saya alhamdulillah, mohon maaf Ustaz, enggak riya ya. Alhamdulillah saya rezekinya lancar Pak. Yang namanya beras mah enggak pernah habis Pak. Ada aja, enggak pernah masak aja. Iya, ada undangan tahlil dulu Ustaz. Jadinya enggak pernah masak gitu. Jadi awet berasnya. Kulkas mah mohon maaf, kulkas dua kulkas saya, alhamdulillah. Ada isinya semuanya hadirin. Satu nggak bisa ditutup malah, satu rusak engselnya hadirin. Jadi jamaah rahimakumullah, berkah yang namanya orang ibadah apalagi Quran dibaca di rumah kita. Anak cucu kita nih insya Allah berkah. Kata guru saya, kalau anak cucu kita ini pengen jadi orang ahli Quran, kitanya orang tuanya di rumah sibukkan dengan baca Al-Quran. Mau kapan lagi hadirin? Insya Allah punya target paling tidak 5 surah deh. 5 surah ini jangan sampai tinggal dalam sehari semalam. Bapak nanti bisa rasain keberkahannya. 1 surah Yasin jangan ditinggal. Karena kata Nabi, barang siapa yang baca surah Yasin, apa yang diniatkan dikabul sama Allah. Dan surah Yasin itu hadirin mohon maaf dibaca buat apa aja enak. Pindah rumah baca Yasin boleh, ya kan? Terus lagi syukuran dapat tanah baru gitu kan, beli tanah, kumpul di situ baca Yasin dulu boleh. Nah, terus biasanya cuma buat kematian ya Pak ya. Kalau lagi mau meninggal dunia baca Yasin gitu ya. Iya, itu sebenarnya mah kapan aja di rumah kita pun usahakan dalam sehari semalam Yasin jangan tinggal. Yang kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Al-Muluk. Al-Muluk ya rahimakumullah. Bakal disayang sama Allah, bakal jadi orang yang senantiasa punya kemuliaan dari Allah, derajat dari Allah. Lalu surah ya setelah Waqiah Al-Muluk ya. Al-Muluk itu manfaatnya nanti di alam kubur kita tidak disentuh Pak sama makhluk yang ada di dalam tanah.
dengan keberkahan surah Al-Mulk. Jadi jamaah rahimakumullah, kan kita pengen di alam kubur dijaga jasanya sama Allah. Ada keterangan hadirin, ya, ada cerita itu luar biasa banyak pengalaman. Ada orang udah 15 tahun Pak di Kerawang, itu masih utuh kainnya hadirin, nggak disentuh. Termasuk ada juga di Tangerang hadirin, itu nggak disentuh Pak. Ternyata seridik punya seridik, ini orang rajin baca Quran. Kalau di Kerawang itu guru ngaji Pak, dia sahabat sore ngajarin anak-anak ikhlas karena Allah. Allahu Akbar 15 tahun ketika ya dibongkar hadirin sama keluarganya mau dipindahkan, itu masih utuh jasadnya. Ternyata menurut keterangan kita, kalau jasad kita pengen utuh, satu, banyakin baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berdakwah di jalan Allah, para alim ulama, para asatidz yang ikhlas karena Allah, ngajak orang berbuat kebaikan, insya Allah dia akan dipelihara jasanya oleh Allah. Termasuk orang yang rajin mengamalkan tadi, mendawamkan surah Al-Mulk. Jadi jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghidupkan Al-Quran hingga mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan dari jamaah sekalian, dipersilakan. Perbedaan antara haji dan umroh itu gimana? Ya, perbedaannya, Orang-orang kan banyak yang umroh dulu. iya. Jadi jamaah rahimakumullah, memang kalau kita menunggu haji kan butuh waktu, butuh lama prosesnya. Maka kata ulama, ketika kita memang ingin disegerakan untuk umroh lebih awal, ya diperkenankan, tidak apa-apa. Ya, sama dinilai kebaikan di mata Allah. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, ketika kita memang sudah mampu, ya maka segeralah lihat daftar haji dunia. Ya, adapun nanti sambil nunggu 20 tahun itu kan masih ada rezeki lagi, silakan umroh dulu. Nanti disempurnakan haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Jadi kedua-duanya dipersilakan, diperkenalkan daripada tidak berangkat umroh. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan sampai ada istilah orang saya belum haji gitu kan, jangan aja haji umroh mah. Padahal dalam keterangannya mana yang lebih awal kita pengen. Dan melihat kondisi yang ada, memang seperti itu kondisinya, menunggu tahunan. Kalau mungkin di sana jamaah rahimakumullah adanya mukimin gitu di Mekah, yang utamanya haji dulu, karena rangkaiannya wa atimul hajja, sempurnakan haji, baru umrohnya. Itu kalau memang kita tinggal di sana. Begitu. Akan tetapi kalau memang kita tinggalnya di negeri yang di luar daripada Mekah Madinah, boleh diperkenankan umroh dulu. Perbedaannya tadi jamaah rahimakumullah, hanya wukuf di Arafah, lalu tidak bermalam di Muzdalifah, tidak lempar jumroh. Ya, kalau umroh kan itu kan baru niat, ya niat mengambil mikot di mana, ya kan, baru pakai ihram, lalu langsung tawaf, sa'i, baru tahalul, udah selesai. Nah, begitu. Tapi kalau haji harus berwukuf di, ya kan, di Arafah, bermalam di Muzdalifah, lempar jumroh. Nah, begitupun tawafnya, ada tawaf wajib di situ. Nah, beda kan dengan rangkaian ibadah haji. Begitu. Jadi yang membedakan kata ulama cuma satu di antaranya. Pokoknya adalah tidak wukuf di Arafah. Itu aja. Mengenai tentang pahala, insya Allah ya Allah berikan kesempurnaan tadi. Baru sholatnya aja udah 100.000 kali lipat di Mekah, di Madinah 1.000 kali lipat. Pulang dari Mekah Madinah, orang yang sudah umroh maka belum dapat titel haji. Begitu Pak. Jadi orang disebut haji itu kalau sudah wukuf. Hadisnya begitu. Al-hajju Arafah, haji itu di Arafah. Jadi kalau pulang haji dipanggil, pulang ibadah haji dipanggil haji, bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya mohon maaf ada orang lupa Pak nggak dipanggil haji, Bapak jangan ngambek. Iya, Pak Agus kemana gitu kan? Padahal Pak Agus sudah haji. Diam aja. Ini orang menghormatin banget. Saya udah lama-lama di Mekah gitu kan, udah dipanggil haji. Aduh haji. Jangan juga, nggak apa-apa. Nggak dipanggil haji juga nggak apa-apa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali haji, tapi nggak ada gelar haji Abu Bakar, haji Umar, nggak ada. Padahal udah haji. Sahabat-sahabat semua pada haji. Ya, kita haji ini cuma ada di tanah air ataupun di Asia. Jadi perbedaannya seperti itu.
Kalau orang pulang umroh, ada yang manggil haji, namanya orang manggil. Jangankan umroh Pak, yang nggak umroh aja dipanggil haji. Kalau ke pasar apa? Haji, mampir, haji gitu kan? Ke pasar kan begitu. Jadi ada yang manggil, yang penting kita jangan bikin gitu kan nama. Kita belum haji nih, dikasih nama haji. Ini mohon maaf kurang pas ya, kurang pas karena belum melakukan wukuf di Arafah. Begitu, gitu Pak Ustaz. Ada orang umroh, tapi dipanggil haji, nggak pernah bilang saya belum haji. Tapi kayaknya senang banget sampai sekarang dibilang haji. Padahal masih baru umroh doang. Oh iya. Oh, ya belum. Enggak, kita panggil hajinya apa istilahnya dosa apa tidak? Oh iya. Mengenai tentang panggilan tadi nggak apa-apa, itu doa. Walaupun belum haji. Walaupun belum haji nggak apa-apa. Yang salah tadi saya katakan tadi bikin kartu nama Haji Abdullah, ada Pak Abdullah belum ada kan? Haji Abdullah padahal baru umroh. Nah, itu belum pas hak titiknya itu karena belum wukuf, baru umroh doang. Tapi kalau seandainya kita karena memang tadi takdim ya, memuliakan, mengagungkan, ikram gitu kan, Pak Haji Agus gitu, padahal pulang umroh ya silakan, itu doa, tapi jangan GR. Yang pulang umroh jangan GR. Oh hebat nih, berarti nggak usah haji nih. Nah itu nggak boleh. Jadi kudu menyempurnakan dulu hajinya biar pas nama haknya itu. Begitu, silakan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kalau kita mengambil sejarah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Iya, nanti kita terangkan. Jadi pertama kali ya, kalau menurut keterangan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka setelah membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, karena itu sebenarnya sudah dibangun di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di zaman sebelum Nabi Nuh ya. Di zaman sebelum ada Nabi Nuh, karena ada musibah banjir, maka rusaklah itu Ka'bah. Nah, maka diperbaiki oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, gitu kan? Makanya di situ ada hijir Ismail, ya ada telapak Nabi Ibrahim, kaki Nabi Ibrahim. Itu sebenarnya dari sejarah yang kita kenal, yang kita tahu bersama. Setelah direnovasi, diperbaiki, maka Allah perintahkan tadi dalam kitab kepada Nabi Ibrahim naik ke bukit, panggillah semua orang untuk haji. Nah, berarti dalam konteks ini sebenarnya Nabi Ibrahim ya kan yang masyhur keterangannya. Akan tetapi dalam kitab-kitab yang lain, penjelasan yang lain, Nabi Adam pun sudah melakukan ibadah haji. Adam, Idris, semua Nabi dan Rasul sudah melakukan ibadah haji. Kalau menurut keterangan dalam kitab itu begitu kata ulama. Karena jemaah rahimahullah, Ka'bah itu adalah batu yang Allah turunkan dari surga. Ka'bah itu sejajar dengan Masjid Baitul Ma'mur. Jadi di atas itu jemaah rahimakumullah ada masjidnya para malaikat yang setiap hari itu 70.000 malaikat masuk ke Masjid Baitul Ma'mur melakukan to'ab. Sama dengan orang yang di bawah ya Mekah ini, di bawah apa namanya? Ka'bah tadi itu. Jadi sama. Cuman bedanya banyakkan para malaikat, karena malaikat itu setiap harinya 70.000 Pak. 70.000 malaikat Allah masuk. Coba bisa bayangin berapa miliar para malaikat di Masjid Baitul Ma'mur. Di bawah itu sejajar dengan Ka'bah, sejajar searah dengan Masjid Baitul Ma'mur. Makanya dikabul oleh Allah doanya kita, karena bersamaan di atas itu para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jemaah rahimahullah. Jadi Nabi Adam pun sudah ibadah haji. Kalau menurut saya baca dalam kitab itu ya, yang masyhurnya Nabi Ibrahim. Kalau dalam konteks soal jawab itu ya, siapakah pertama kali Nabi yang melakukan ibadah haji? Nabi Ibrahim, ya kan, Nabi Ibrahim gitu. Cuman kalau dari sejarahnya betul ya, semua Nabi dan Rasul itu pernah melakukan ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk Pak, setiap Nabi dan Rasul itu yang rahimakumullah di antaranya sudah mengunjungi Masjid Aqsa di Palestina. Makanya kenapa ketika Isra Mi'raj Nabi menjadi imam dan di belakangnya adalah makmumnya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya termasuk 3 masjid di muka bumi ini ya, yang diridhoi oleh Allah, disukai oleh Allah, yang pahalanya tadi 100.000 kali lipat, 1.000 kali lipat. Kalau Masjidil Aqsa di Palestina itu 500
kali lipat. Dan Masjidil Aqsa itu ada batu namanya batu Sahroh. Itu batu yang Allah turunkan dari surga, yang kedudukannya sama dengan batu Hajar Aswad. Itu juga dari surganya Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang disucikan oleh orang-orang Yahudi dari zaman dahulu dan sampai sekarang pun masih ada batu Sahroh itu. Dan batu itulah yang saat Nabi Muhammad Mi'raj, dari situlah diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masih ada, Pak. Dan kata guru saya, itu batu itu masih mengeluarkan aroma yang harum karena bekas telapak kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak, ini kalau mau cerita Pak sampai jam 7, Pak. Iya, mohon maaf itu aja dulu ya. Satu lagi Pak, kalau udah 3 ya tadi ya, kalau usah udah 2 yang lain. Ada lagi Pak, yang lain silakan Pak. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam, yang benar dari Allah, yang salah adalah kearifan saya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.